Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, bagaimanakah akhir kehidupan dari seorang Abdullah bin Saba atau Ibnu Saba atau Ibnu Sauda, yang dia itu adalah seorang penggagas Syiah dari orang yang berdarah Yahudi. Jadi Abdullah bin Saba adalah seorang berdarah Yahudi dengan kulit hitam, dan dialah orang yang mencetuskan Syiah. Pemikiran-pemikiran Syiah itu muncul dari seorang Abdullah bin Saba. Dia juga adalah seorang konspirator yang menjadi kewafatan dari khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Atas semua konspirasi yang dilakukan Abdullah bin Saba itulah wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dilakukan oleh orang-orang munafik dan juga orang-orang yang mereka itu mempunyai kebencian di dalam hatinya, dan sedikit ada dukungan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini yang harus kita fahami baik-baik. Nah, banyak sekali orang-orang Syiah mencoba menyangkal tentang keberadaan Abdullah bin Saba. Dan bukan hanya orang Syiah saja, tetapi ada juga beberapa orang-orang Ahlus Sunnah yang mereka coba menghilangkan sejarah Abdullah bin Saba. Padahal ulama-ulama yang terkenal, sebagai contoh misalkan Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau dengan tegas mengatakan bahwa Abdullah bin Saba bukanlah tokoh fiktif, tetapi tokoh nyata ada, sejarahnya ada, riwayat-riwayatnya ada, riwayat dari Ahlus Sunnah ada, riwayat dari Syiah itu ada, dan di dalam kitab-kitab Syiah sendiri itu juga banyak dicantumkan tentang Abdullah bin Saba sebagai orang yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pemikiran-pemikiran Syiah. Apa saja pemikiran-pemikiran yang diberikan oleh Abdullah bin Saba? Pertama, Abdullah bin Saba tidak mengakui Rasulullah wafat, melainkan Rasulullah itu hanya diangkat seperti Nabi Isa alaihissalam, dan nanti itu akan turun lagi menjelang kiamat. Itu menurut Abdullah bin Saba pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu lebih berhak hidup kembali daripada Nabi Isa alaihissalam yang akan turun di akhir zaman. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Abdullah bin Saba itulah yang dia itu memprovokasi orang-orang Islam, mengatakan bahwa yang berhak memegang kekuasaan setelah wafatnya Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar dan Utsman itu sebetulnya tidak berhak. Rasulullah itu telah memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib setelah beliau wafat, yang menjadi khalifah pengganti Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Itu yang ditularkan oleh Abdullah bin Saba, dan pada akhirnya orang-orang yang imannya lemah, orang-orang yang di dalam hatinya punya kecenderungan munafik, mengikuti Abdullah bin Saba dengan doktrin-doktrin sesatnya itu. Dan pada akhirnya muncullah Syiah, orang-orang yang mendukung Ali. Tetapi orang-orang yang mendukung Ali yang dibawa oleh Abdullah bin Saba itu pada taraf di mana mereka itu sampai menuhankan Ali. Maka dikisahkan dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Saba berkumpul dengan orang-orang yang dia bawa sebagai pengikutnya. Dia duduk, dan pengikutnya itu tadi duduk bersama-sama di depan masjid. Kemudian mereka menyeru, "Wahai Ali, wahai Ali, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, datanglah temui kami, datanglah temui kami." Ketika kabar itu sampai kepada Ali bin Abi Thalib, maka Khalifah Ali bin Abi Thalib pun murka. Kemudian dia memanggil seorang algojo bernama Kanbar. Kanbar ini punya perawakan yang sangat besar dan sangat kuat. Maka ditangkaplah orang-orang ini tadi, termasuk Abdullah bin Saba, dan kemudian mereka disuruh taubat. Apa kata mereka? Kami nggak akan taubat karena kami sangat yakin bahwa Ali adalah Tuhan kami, jelmaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun akhirnya dibakar. Satu orang dibakar, dua orang dibakar, bukannya kapok, malah mereka yakin. Apa kata mereka? Wahai Ali, kau benar-benar Tuhan kami, karena yang berhak untuk mengazab manusia dengan api adalah Tuhan. Itulah yang dilakukan orang-orang Syiah. Justru malah mereka semakin yakin bahwa Ali itu adalah Tuhan, karena yang berhak menghukum manusia dengan api adalah Tuhan itu sendiri. Maka Kanbar pun menghabisi mereka semua dengan cara dibakar hidup-hidup sebagai satu peringatan bagi manusia kalau mereka nekat menuhankan Ali, ya seperti ini kejadiannya. Kemudian kejadian itu, yaitu Ali bin Abi Thalib memerintahkan Kanbar untuk membakar orang-orang Syiah yang sudah melewati batas itu tadi dengan api sampai ke telinga Abdullah bin Mas'ud. Nah ini harus kalian pahami ya,
Kisah ini diriwayatkan juga di dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau juga meriwayatkan tentang kisah ini. Kisah ini tadi itu kabar tentang Ali bin Abi Thalib membakar orang-orang Syiah sampai di telinga Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menegur Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Wahai khalifah, hendaklah engkau tidak melakukan seperti itu, karena Rasulullah melarangnya." Maka pada saat itu Khalifah Ali bin Abi Thalib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi membakar orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah dan mereka orang-orang yang sampai taraf menuhankan Ali, mereka diusir semuanya dari kekuasaan Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib tidak mau bertemu dengan mereka atau menatap wajah mereka. Jadi mereka kabur, mereka diusir dari tempat kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Nah, koefisien semuanya, dalam sejarahnya ini yang membuat para ulama itu berselisih pendapat. Apakah betul-betul Abdullah bin Sabah itu tokoh nyata atau hanya fiksi? Kenapa? Karena pada peristiwa pembakaran itu ternyata Abdullah bin Sabah berhasil lari. Ada ulama yang mengatakan Abdullah bin Sabah itu berhasil ditangkap dan ikut dibakar, tapi ada yang mengatakan Abdullah bin Sabah berhasil kabur dan melarikan diri di satu tempat yang terpencil. Kemudian di sana dia mengumpulkan pengikut-pengikutnya dan menyebarkan doktrin-doktrinnya. Dan dia tetap menetapkan Ali itu sebagai sosok inkarnasi dari Tuhan itu sendiri. Karena yang mampu mengazab manusia dengan api adalah Tuhan. Maka dengan keyakinan itu Abdullah bin Sabah semakin kuat untuk menyebarkan keyakinan-keyakinan Syiah. Sangat licin sekali sepak terjangnya seorang Abdullah bin Sabah, sehingga Ali bin Abi Thalib dengan kekuatan seorang khalifah dengan prajurit yang begitu banyak itu juga tidak bisa menangkap Abdullah bin Sabah. Sehingga Abdullah bin Sabah mampu menjadi kekuatan underground yang membuat orang-orang semakin tersesat dengan doktrin-doktrin sesatnya, dan itu menjadi kekuatan yang sangat kuat hingga pada akhirnya Syiah itu berkembang sangat pesat. Ini yang sangat mengerikan dari Abdullah bin Sabah. Tidak diketahui setelah dia diusir dari ke tempat yang sangat terpencil itu kemudian matinya seperti apa. Tetapi yang jelas para ulama mengatakan Abdullah bin Sabah dari pembakaran itu dia berhasil selamat dan dia melarikan diri di tempat terpencil. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan yang lari, yang kabur itu bukan Abdullah bin Sabah, tetapi pengikutnya yang setia, yang mereka itu menyebarkan doktrin-doktrin Abdullah bin Sabah. Sedangkan Abdullah bin Sabah sendiri itu berhasil ditangkap dan dibakar bersama orang-orang Syiah yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi sebetulnya sejarah Abdullah bin Sabah itu betul-betul ada. Tetapi tentang kematiannya itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Akhir hayat dari seorang Abdullah bin Sabah itu masih menjadi misteri. Bagaimana dia mati dan seperti apa dia mati tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.